Lainnya, saudara, seorang wisatawan terjatuh dari wahana bermain di Jatim Park 1 Kota Batu, Jawa Timur. Akibat kejadian ini, korban mengalami patah kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gitar Praguseno. Di sini saya akan membahas analisis etika bisnis pariwisata, khususnya di Jatim Park 1 Kota Batu. Kita akan mengupas apakah bisnis ini benar-benar melanggar etika bisnis, etika digital, etika administrasi, etika lingkungan, dan nilai-nilai budaya yang berlaku. Nah, yang pertama dari sisi etika administrasi. Jatim Park 1 pernah mengalami insiden kecelakaan di Wahana 360 Pendulum yang menyebabkan satu orang remaja mengalami patah tulang. Insiden ini menunjukkan adanya potensi kelalaian dalam pengelolaan keselamatan pengunjung. Meskipun SOP sudah diterapkan, kejadian ini mengingatkan kita pentingnya evaluasi dan pelatihan rutin bagi petugas agar pengunjung tetap aman. Nah, selanjutnya di sisi administrasi, pengelola Jatim Park 1 sudah melakukan investigasi dan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengungkap penyebab insiden. Namun, transparansi dan pengawasan internal perlu diperkuat agar kejadian yang serupa tidak terulang. Selanjutnya, dari sisi lingkungan, Jatim Park 1 berpotensi menimbulkan dampak seperti kemacetan, polusi udara, dan sampah. Oleh karena itu, pengelola harus menerapkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Misalnya, dengan pengelolaan sampah yang baik dan edukasi pengunjung agar menjaga kebersihan. Yang selanjutnya mengenai etika digital. Jatim Park 1 sudah menyediakan informasi harga dan fasilitas secara online. Namun, pengelola harus memastikan informasi tersebut selalu akurat dan mudah diakses agar pengunjung tidak merasa dirugikan. Yang terakhir, dari sisi nilai budaya, Jatim Park 1 mengintegrasikan edukasi budaya dalam wahana mereka. Ini sangatlah positif. Namun, penting untuk menjaga keaslian budaya dan melibatkan komunitas lokal agar nilai-nilai budaya tetap terjaga dan tidak terdistorsi. Selanjutnya, kita akan memasuki bagian solusi. Solusi yang pertama, meningkatkan keselamatan pengunjung. Pengelola harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap SOP operasional wahana serta mengadakan pelatihan rutin bagi seluruh petugas agar mereka lebih paham dan disiplin dalam menjalankan prosedur keselamatan. Nah, yang selanjutnya penguatan transparansi dan pengawasan administrasi. Dalam hal penanganan insiden, pengelola harus bersikap transparan dan terbuka terhadap publik. Pemeriksaan internal dan kerjasama dengan aparat hukum harus dilakukan secara profesional. Pengawasan internal juga perlu diperketat agar setiap potensi risiko bisa terdeteksi lebih awal. Nah, yang selanjutnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Jatim Park 1 harus menerapkan sistem pengelolaan sampah yang efektif seperti pemilihan sampah dan daur ulang. Selain itu, edukasi kepada pengunjung tentang pentingnya menjaga kebersihan juga sangatlah penting. Yang selanjutnya, memperkuat etika digital, transparansi informasi. Informasi tentang harga tiket, fasilitas, dan ketentuan wahana harus selalu diperbarui dan mudah diakses melalui website resmi maupun media sosial. Yang selanjutnya, pelestarian dan penguatan nilai budaya lokal. Pengelola perlu melibatkan ahli budaya dan komunikasi lokal dalam pengembangan wahana. Edukasi budaya agar nilai-nilai asli tetap terjaga dan tidak terdistorsi. Nah, dengan menerapkan solusi-solusi ini, Jatim Park 1 dapat menjadi destinasi wisata yang tidak hanya menarik, tapi juga beretika, aman, dan berkelanjutan. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.